selanjutnya Mas Wasisto. 10 Ah, menit Mas. baik, tes. Baik, terima kasih Mas Moderator. Salam hormat Mas Alam. Iya, jadi eh, yang kan kami presentasikan di sini itu sebenarnya adalah hasil riset lanjutan yang kami lakukan di BRIN. Ini kok belum kelihatan ya? Oh ya. Jadi eh, riset kami tentang moderasi beragama sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu dan hingga kini masih berlanjut dan kami mengembangkan berbagai macam tema soal itu dan dalam paper ini kami berusaha sebenarnya bukan eh, menambahkan poin moderasi beragama, tapi justru kami berusaha mengkritisi moderasi beragama. Jadi langsung di kandangnya di Kemenak ini. Baik, jadi itu intronya. Next. Jadi kalau kita kembali ke indikator moderasi beragama itu kan ada 4 ya. Salah satunya adalah uh, anti kekerasan. Nah, di riset kami di Lombok maupun di Sampang itu menunjukkan bahwa jadi tesis yang kami ajukan adalah moderasi beragama itu hanya berlaku satu mazhab keislaman, tapi belum tentu berlaku untuk yang beda mazhab. Jadi itu yang mengantarkan kami pada pertanyaan riset bagaimana implikasi pengaruh utamaan moderasi beragama terhadap mereka yang berbeda mazhab. Itu yang kami ajukan di awal. Nah, yang kami lihat di sini adalah ketika pengaruh utamaan nilai satu mazhab itu dilakukan di dalam kebijakan moderasi beragama, itu tentu menghasilkan yang namanya eksklusi sosial bagi mereka yang minoritas. Yang kita tahu ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada aliran lain yang itu tidak terakomodasi dalam moderasi beragama. Nah, disinilah kami melihat ada sentimen aliran sesat yang itu kemudian terus didengungkan, terus digemakan, dan dari situ semua kami kemudian mengevaluasi bahwa yang hilang atau yang jadi missing point di sini adalah di mana dimensi sebagai warga negara itu hilang dalam moderasi beragama. Jadi bagaimana sentimen kita sebagai umat itu lebih emosional daripada relasi kita sebagai seorang warga negara yang itu setara dan seimbang. Nah, itulah yang kami kritisi sebenarnya. Next. Nah, jadi memang yang kami tekankan di sini adalah friksi sesama Islam itu yang menjadi tantangan bagi moderasi beragama di Indonesia. Nah, di sini kami melihat bahwa yang menjadi dasar masalah itu bukan masalah ekonomi atau masalah sosial, itu lebih pemantik eksternal. Tapi yang internal adalah perbedaan fikih dalam Islam itu tidak terakomodasi sebenarnya. Jadi langsung dipidanakan, langsung dikriminalkan. Padahal kalau masalah fikih itu kan masalah uh, penafsiran, yang itu sebenarnya itu terakomodasi dalam Islam. Nah, di Indonesia kalau kita melihat masalah moderasi beragama, itu condong melihat bahwa itu menjadi pengaruh utama sebuah mazhab tertentu misalnya. Di sini kita melihat ada konteks kekuasaan otoritas teologis suatu ormas misalnya. Yang kami lihat di Lombok itu ada Nahdlatul Wathon NW, di Sampang ada Nahdlatul Ulama NU di sini. Nah, di situ keduanya terdisrupsi dengan hadirnya Syiah di Sampang, satunya terdisrupsi Ahmadiyah di Lombok, Nahdlatul Wathon. Nah, disinilah kemudian sentimen emosional ini yang terus dipelihara oleh para pemuka agama setempat yang itu malah justru menjadi narasi kekerasan di sana. Jadi inilah yang kami tekankan di paper kami sebenarnya. Next. Nah, ini bisa dilihat ya, lini masa dari kekerasan Ahmadiyah di Lombok dari hasil riset kami. Jadi kami menggunakan dua metode, studi arsip dan studi kasus. Kalau dari arsip yang kami lakukan bisa dilihat bahwa rentetannya sudah panjang ya, sudah tahun 98 hingga sekarang, atau mungkin tahun 2018 yang itu sudah katakanlah sudah terkonklusi, tapi nggak tahu kita di lapangan seperti apa. Nah, kita bisa melihat bahwa
minoritisasi terhadap Ahmadiyah itu terus berjalan, pengkambing hitaman terus berjalan, dan inilah yang kami lihat. Lalu di mana posisi Kemenak dalam hal ini gitu loh? Apakah moderasi beragama itu hanya berlaku untuk yang Sunni? Tapi bagaimana bagi mereka yang Ahmadiyah? Karena mereka juga sama Islam gitu loh. Ini bukan masalah kita sentimen emosional ya, tapi masalah kita melihat sebagai warga negara yang sama dan setara gitu. Jadi ini yang terjadi di Lombok. Next. Lalu bagaimana di Madura? Di Madura itu punya sejarah panjang dari kriminalisasi Tajul Muluk hingga kemudian dibaiat lagi menjadi Aswaja misalnya. Dan kita melihat bahwa konteks kekuasaan teologis ini yang kemudian menghegemoni pemikiran moderasi beragama Kemenak sebenarnya. Dan inilah yang kami lihat ketika ada narasi yang didengungkan anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan kita tes di sini tidak ada sama sekali. Kekerasan terus berjalan, dan inilah yang kami lihat bahwa masalah kewargaan, masalah kesetaraan, partisipasi itu yang harusnya ada dalam parameter moderasi beragama yang itu di dalam kebijakan. Jadi kita lihat di sini bagaimana ada intimidasi, ada penyebaran fitnah sesat dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa moderasi beragama tumpul di sini. Yang next. Nah, seperti tadi yang kami lihat bahwa yang menjadi parameter dari moderasi beragama itu yang tadi kita singgung ya, soal anti kekerasan, kebangsaan dan sebagainya itu hanya mungkin berlaku untuk satu kelompok ya, tapi belum tentu berlaku pada afiliasi umat lain yang itu beda misalnya. Dan itu dilegitimasi dengan penguasaan sosioekonomi, sosiopolitik yang seolah itu menjadi wacana besar yang tidak bisa mentolerasi mazhab lain. Nah, di sini kita kemudian melihat dari 3 poin ini pola penyeragaman pemikiran, perspektif yang itulah yang kemudian menjadi titik kritis ya kalau kita melihat di kasus Syiah dan Sampang, bahwa itu berkelindan dengan infrastruktur hukum, infrastruktur sosial yang mana ternyata kita menjadi moderat itu hanya untuk satu agama, satu mazhab. Inilah yang menurut kita perlu kita kritisi. Ada SKB 3 menteri, ada Perda daerah yang sama-sama menolak stigma aliran sesat di sini. Oke, next. Nah, di sini kami kemudian menawarkan bahwa adanya esensi kewargaan yang hilang di sini, kewargaan. Jadi bagaimana kemudian perbedaan fikih itu dikesampingkan, tapi yang ditekankan dalam moderasi adalah bagaimana kesetaraan partisipasi itu ada gitu loh, bahwa mereka Islam tapi memang beda aliran itu tidak masalah. Yang penting mereka masih satu Muslim, katakanlah demikian. Ya, Mas, dan 2 menit lagi. Okay. Kemudian poin selanjutnya adalah kami juga menekankan prinsip egalitarian ya, yang tadi juga bagian dari kesetaraan. Bagaimana kita melihat suatu identitas satu Muslim itu tidak perlu kita mengklaim mereka itu Syiah atau Ahmadiyah, karena memang itu terjadi di kasusnya Lombok maupun di Sampang yang kami riset dari tahun 2018 sampai 2002 akhir kemarin. Jadi itu yang kami tawarkan. Next. Nah, simpulan. Jadi yang kami lihat dari penegasan kembali bahwa moderasi beragama di sini perlu direvisi, karena memang di sini malah justru melebarkan rivalitas antar Muslim. Jadi dari 3 tahun refleksi riset kami menghasilkan konklusi bahwa persoalan moderasi itu bukan persoalan antar agama, tapi persoalan within Islam, satu Islam sendiri masalahnya. Yang kedua, memang di sini peran otoritas agama ya, dalam ini ulama, ormas, itu perlu mengkampanyekan kesetaraan, partisipasi daripada mereka menonjolkan ikatan emosional berbasis mazhab misalnya. Yang ketiga, saya pikir atau kami pikir di hasil riset kami, stigma aliran sesat, stigma aliran yang menyimpang itu hendaknya jangan terus dikompori di ruang publik ya, karena memang itu justru
makin merawat narasi kekerasan yang ironisnya itu dilakukan atas nama moderasi beragama. Jadi itu saja dari kami. Mohon maaf, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silakan Mas. Saya beralih ke Mas Wasis. Saya kira saya juga melihat bahwa paper ini menurut saya memilih satu topik yang penting dan fokus, yaitu mengenai, dalam bacaan saya itu mengenai mayoritas Sunni ya. Jadi isu mengenai teologi. Dan tulisan ini hendak menawarkan satu paradigma yang disebut dengan kewarganegaraan. Itu saya kira poin yang menjadi penting. Jadi melihat aspek teologi lalu kemudian masuk dengan tawaran kewarganegaraan. Dan yang kedua, kelebihan dari paper ini menurut saya sangat detail untuk menjelaskan mengenai dua kasus Ahmadiyah dan di Lombok dan Syiah ya. Tapi juga mungkin tantangannya adalah karena terlalu detail, ada banyak informasi yang mungkin terlewat untuk menopang atau menjawab pertanyaan riset, sehingga berlama-lama di studi kasus, sementara mungkin akan alpa untuk fokus menjawab dan menganalisis berdasarkan pertanyaan riset. Tulisan ini menurut saya belum cukup merumuskan pertanyaan utama. Dari judul dan penjelasan di bagian pengantar memperlihatkan beberapa pertanyaan. Ini bacaan saya. Satu, apa tantangan utama kampanye moderasi beragama? Yang kedua, mengapa kebijakan moderasi beragama belum berhasil mencegah kekerasan terhadap kelompok minoritas? Yang ketiga, sejauh mana teologi Sunni berkontribusi pada pencegahan kekerasan terhadap minoritas? Yang keempat, bagaimana paradigma kewarganegaraan mengatasi tantangan moderasi? Menurut saya, ketika saya baca ini, kira-kira ada 4 kemungkinan pertanyaan itu. Nah, kita tahulah sebagai riset yang baik adalah ketika kita merumuskan satu pertanyaan dan kita mampu menjawab pertanyaan itu, sehingga fokus. Saya nggak tahu nanti mana yang akan dipilih ya. Mungkin kalau nanti sudah ketemu mana fokusnya, saya kira isu mengenai problematisasi tentang isu tersebut itu bisa dilihat di dalam pengantar atau kajian literatur. Misalnya, saya kurang melihat bagaimana problematisasi percakapan tentang kewarganegaraan dan moderasi beragama. Bahkan kata kewarganegaraan itu tidak masuk di dalam kata kunci dari riset ini, di dalam abstrak. Padahal menurut saya itu sangat penting untuk pintu masuk untuk membicarakan soal kewarganegaraan. Kemudian ada pertanyaan yang menarik juga nih. Menurut saya kecenderungan moderasi yang dipimpin oleh Sunni saat ini telah mendorong perspektif mayoritas di kalangan sebagian umat Islam dan membatasi dan membeda-bedakan dan seterusnya. Pertanyaan saya mungkin yang bisa dipikirkan adalah, apakah teologi Sunni ini tidak kompatibel dengan moderasi beragama? Atau masalahnya sebetulnya mayoritarianisme? Gitu. Nah, jika tidak kompatibel, apakah satu-satunya cara tidak menggunakannya dan menggunakan dengan perspektif kewarganegaraan? Apakah bisa pula didorong dengan rekontekstualisasi agar teologi ini sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan? Jadi itu, sementara kalau kita bicara mengenai multikulturalisme, hak-hak komunal itu kan sebetulnya diterima atau diakomodasi oleh negara. Jangan-jangan kalau Sunni, tanda kutip, merekontekstualisasi nilai-nilainya sehingga dia kompatibel, maka pendekatan itu pun bisa diterima. Kalau kita mau menggunakan perspektif multikulturalisme. Saya kira habis waktunya. Terima kasih.